Assalamualaikum. Istaqim. Idro. Ayu. Ya, bisa duduk kembali. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke ya, semoga semangatnya di pagi hari ini bisa sampai di akhir pembelajaran kita nanti ya. Sebelum kita berdoa, coba cek di sekitar kalian, coba periksa kebersihan dulu, apakah ada sampah. Lihat di sekeliling kalian, ada? Ya, kalau tidak ada sampah, coba cek kerapihan. Ada yang tidak memasukkan baju? Sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap ya. Untuk lebih barokahnya pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa. Zakirna manasina wa fahimna wa zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Kita cek kehadiran. Erlangga Aditya masuk? Hadir. Oke. Asri Duwina Prihatni Irma? Hadir. Wia Tiara Putri masuk? Nadia Maharani? Hadir. Marita? Oke. Marsha Naura Fitriana? Hadir. Muhammad Taufan Al-Hakiki? Hadir. Tirana Octavia? Oke. Widya Nadila? Zila Novia? Muhammad Egi Alfian? Hadir. Epa Yanti? Putri Handayani? Nurul Tiara Hidayanti? Marisa Sofia? Zainul Ansori? Oke, berarti hadir semua ya? Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai seterusnya ya. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib ya, sebagai bentuk nasionalisme kita
kepada negara. Silakan berdiri. Marisa, dimohon maju ke depan sebagai dirijen. Lagunya Garuda Pancasila ya. Yuk. Langsung dimulai. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Marisa bisa kembali tempat duduk. Silahkan bisa duduk kembali. Kok hening sekali ya? Jangan terlalu ini ya, kita sama-sama belajar dengan tenang, aman, dan tentram. Ya, selanjutnya Ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih? Siapa yang masih ingat? Egi, coba apa saja pembelajaran kita minggu lalu? Pengertian teks prosedur. Kemudian? Teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan ciri-ciri teks. Oke, terima kasih ya. Coba siapa masih ingat pengertian dari teks prosedur? Coba Hani, masih ingat apa pengertian teks prosedur? cara atau langkah melakukan sesuatu. Oke, baik. Kemudian tujuan dari teks prosedur, Zainul masih ingat? Coba, apa tujuannya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, tadi disebutkan ciri-cirinya ya. Tiara masih ingat ciri-ciri dari teks prosedur? Coba sebutkan. Mengandung kata kerja aktif, bersifat universal, mengandung tahapan atau urutan kegiatan, menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu dan Oke, tempat, terus? menggunakan kalimat penghubung atau konjungsi, dan mengandung kalimat perintah atau imperatif. Oke, baik, terima kasih. Yang terakhir tadi, jenis-jenis teks prosedur. Marisa masih ingat? Masih. Coba sebutkan ada berapa jenis-jenis teks prosedur? Ada 3. 3. Mana yang 3? Yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur protokol, yang ketiga teks prosedur kompleks. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-temannya ya. Baik. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kalian tahu ini gambar apa? Gambar apa? Mie instan. Dari mana biasanya kita bisa mendapatkan mie instan? Di mana? Warung-warung. Terus Alfamart. Lebih gaya sedikit kayaknya harus belanja ke Alfamart ya. Ya. Siapa yang pernah memasak mie instan? Apa kalian pernah? Atau mungkin sering? Pernah? Mungkin sering ya, sering. Ada mungkin yang doyan sekali makan mie di sini. Nah, tapi yang Ibu tanyakan, apakah sebelum kalian memasak mie tersebut, apakah kalian pernah membaca bagian belakang kemasan mie instan itu, bagaimana cara memasak atau bagaimana cara langkah-langkah dalam memasak mie tersebut? Pernah enggak? Pernah. Benar? Pernah atau tidak? Pernah. Berarti kalau pernah, berarti cara memasak kalian tentu akan benar ya, karena akan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan pada kemasan tersebut. Nah,
Sekarang apa hubungannya mie instan ini dengan pembelajaran kita kali ini? Apa kira-kira? Karena pembahasan kita tentang langkah-langkah membuat, iya. Jadi pembahasan kita masih dengan materi teks prosedur. Ya, coba perhatikan. Oke. Sebelum kita ke kegiatan selanjutnya atau kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, di sini Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini, ya. Jadi nanti setelah semua pembelajaran selesai, ya, kalian diharapkan mampu menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Kemudian tujuan yang kedua, di sini kalian diharapkan mampu mempresentasikan teks prosedur tersebut dengan baik. Oke, jadi ini tujuan kita, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Semoga tujuan pembelajaran ini bisa kita capai dengan baik nantinya, ya. Oke, selanjutnya apa saja yang akan menjadi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, jadi urutan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti kita akan mengadakan diskusi, ya. Jadi nanti kita akan bentuk sebuah kelompok, kalian berdiskusi. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan presentasi. Nah, setelah selesai presentasi nantinya kalian harus bisa menyimpulkan pembelajaran, ya. Paham? Oke. Selanjutnya, ya. Jadi di setiap pembelajaran kita nantinya, ya, ada beberapa teknik penilaian, ya. Jadi ada beberapa penilaian yang akan Ibu ambil, ya. Nah, yang pertama nanti Ibu akan menilai sikap, ya. Jadi bagaimana sikap kalian selama pembelajaran berlangsung, ya. Baik itu pada saat diskusi maupun pada saat presentasi. Kemudian penilaian yang kedua, pengetahuan. Jadi sampai mana pengetahuan kalian tentang materi kita pada hari ini, ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Bagaimana keterampilan kalian dalam menulis teks prosedur maupun saat presentasi, ya. Oke. Jadi itu saja yang akan menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk lebih menghidupkan suasana, menghangatkan suasana, mari berdiri dulu. Kita ice breaking satu kali, ya, supaya lebih lebih hidup suasananya, lebih aktif lagi, ya. Ayo, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Nah, aha aha. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Bisa duduk kembali. Oke, bukunya sudah dikeluarkan semua? Sudah. Oke, silakan perhatikan sekarang. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan sebuah gambar, ya, untuk kalian. Nah, ini gambar apa? Buah-buahan. Di mana biasanya kita bisa menemukan buah-buahan yang sebanyak ini? Di pasar. Selain di pasar, di mana lagi? Toko buah, ya. Nah, kalian pernah nggak berkunjung ke toko buah atau ke pasar buah untuk sekedar melihat-lihat mungkin? Atau membeli buah? Pernah. Sering mungkin, ya. Nah,
apakah kalian pernah melihat di toko buah tersebut ataupun di pasar buah tersebut banyak sekali buah-buah yang terbuang karena rusak maupun busuk? Pernah? Pernah? Ya. Nah, pernah nggak terpikir di benak kalian kenapa buah-buah ini bisa terbuang sebanyak ini? Apakah tidak ada pemikiran kenapa tidak diolah saja menjadi makanan yang lain gitu, supaya buah-buahan ini tidak begitu banyak yang terbuang? Pernah nggak terpikir gitu? Pernah. Ya, kira-kira dari buah-buahan ini sebelum nantinya banyak yang membusuk, nah kan kita bisa mengolahnya menjadi suatu makanan yang berbeda. Nah, dari olahan-olahan makanan atau buah-buahan ini, kira-kira kita bisa mengolahnya menjadi apa saja? Bisa menjadi jus, salad buah, apalagi es kulkul, es buah. Ya, jadi ada banyak sekali olahan dari olahan makanan dari buah-buahan ini ya. Ya, nanti ini yang akan menjadi tugas kalian. Nanti Ibu akan bagi kelompok, kalian akan mengerjakan sebuah topik, sebuah permasalahan bagaimana kalian akan membuat langkah-langkah dari teks prosedur ini ya. Oke, sekarang kita langsung saja bagi kelompok ya. Mana kelompoknya? Silakan langsung dibagi-bagi kelompoknya. Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Tiara. Oke. Terus Wia, Asri, Laila, sama Kurnia. Silakan mana kelompoknya? Langsung balik kursinya aja. Kelompok 2 juga begitu. Ada Egi ya, berarti kelompok 2 yang di sini. Langsung balik kursinya. Kelompok 3, kelompok Hani, tinggal dibalik kursinya. Kelompok 4, kelompok Marisa tinggal balik badan. Ya. Oke, sudah ya? Semua kelompok sudah? Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian sebuah topik yang akan kalian selesaikan ya. Oke, kelompok pertama tadi Tiara ya, ini kelompok 1 ya. Nih dia tugasnya. Kelompok 2 ini ya, Egi kelompok 2. Kelompok 3 Hani. Dan ini untuk kelompok 4. Egi minta tolong. Itu kelompoknya dibagikan masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok. Silakan dibuka dulu. Nah, jadi itu adalah sebuah gambar ya, sebuah gambar yang akan menjadi topik tugas kalian kali ini. Oke, silakan dibuka dulu kelompoknya. Sudah? Langsung dihidupkan. Sudah? Bisa? Sudah? Bisa? Bisa semua? Sudah bisa hidup? Oke. Nah, jadi tugas pertama kalian, jadi lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan itu jangan dikerjakan dulu. Nah, sebelum tugas itu dikerjakan, kalian terlebih dahulu harus mencari tentang
pembahasan kita pagi ini, yaitu struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Jadi kalian cari sendiri materinya dulu di sana ya. Coba dibuka dulu, sudah bisa? Ya, silakan. Berarti itu kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Kalian diskusikan dulu struktur dan kebahasaannya. Nah, untuk kegiatan diskusi ini Ibu kasih waktu 20 menit untuk pengerjaannya ya. Terus silakan dicari. Sudah? Bisa? Bisa. Sudah bisa? Ya. Terus, yang ini sudah bisa? Bisa? Oke. Kelompok 3 sudah bisa? Oke, silakan diskusikan dulu terkait struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu kaidah kebahasaannya dengan strukturnya, baru kalian bisa mengerjakan lembar LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Jadi pengerjaannya harus sesuai dengan pertanyaan yang sudah ada di sana. Baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan soal, baru kemudian diselesaikan. Silakan.
Campur buah dengan Baik, kalau sudah selesai mencari struktur dan kaidahnya, tugasnya langsung dikerjakan ya. Tugas di LKPD-nya bisa langsung dikerjakan.
Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa ya cara pengerjaannya? Kelompok 1 sudah bisa ya cara pengerjaan tugasnya? Ya. Jadi dibaca baik-baik pertanyaannya baru dikerjakan. Kelompok 3 sudah bisa cara pengerjaannya? Bisa? Baik.
Jelaskan. Oke, waktu diskusi tinggal 5 menit lagi ya. Sudah selesai? Sedikit lagi. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ini sudah sampai mana pekerjaannya? Bagian mana yang belum? Sudah? Yang ini? Bagian mana yang belum? Sudah? Oke. Kelompok 4 bagaimana? Sudah. Oke.
Kelompok 2. Aman? Sudah? Sudah. Oke. Tidak usah. Oke, jadi setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Nah, jadi yang dibawa nanti maju untuk ke presentasi itu tugas yang sudah Ibu kasih ya. Lembar pekerjaan yang tadi sudah Ibu kasih. Itu yang dibawa. Baik, kalau sudah selesai semuanya, kita akan lanjut ke presentasi ya. Sudah siap? Siap presentasi? Oke, kita mulai dari kelompok mana? Siapa yang mau terlebih dahulu untuk presentasi? Kelompok 1? Oke, silakan maju. Sebelum nanti saya dulu. Oke, jadi sebelum memulai presentasinya, perkenalkan terlebih dahulu nama kelompok kalian ya. Di sini sedikit, biar di tengah dilihat sama teman-temannya. Oke. Nah, untuk kelompok yang lain, jadi silakan kalian simak apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Nah, nanti kalian akan bertanya ya, apa yang mau kalian tanyakan untuk kelompok 1. Ya, paham? Oke, kita mulai presentasinya. Silakan, siapa moderatornya? Oke, langsung perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur cara pembuatan kelas 2. Saya Lia sebagai moderator. Di samping saya ada Asri sebagai materi pertama. Yang di sampingnya ada Tiara Yanti sebagai materi kedua, dan yang terakhir ada Nadia Maharani sebagai moderator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Asri. Buah adalah salah satu makanan yang dibuat dari berbagai macam buah yang kemudian dicampurkan dengan saus khas barat yaitu mayonnaise. Rasanya yang enak dan menyegarkan membuat banyak orang menyukai makanan ini. Alat-alat dan bahan yang digunakan seperti pisau, Silakan disimak ya untuk kelompok yang lain. bahan yang digunakan seperti buah-buahan stroberi, mangga, anggur, melon, dan buah-buahan yang lain, yaitu mayonnaise, manis dan yogurt. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh saudari Tiara. Jadi di sini saya akan membacakan langkah-langkah pembuatan cara membuat salad buah. Yang pertama, siapkan mangkuk, lalu campurkan semua bahan-bahan seperti mayonnaise, yogurt, susu kental manis, lalu aduk hingga rata, lalu sisihkan. Selanjutnya, kupas buah yang sudah kita siapkan tadi dan potong-potong Lanjut. atau sesuai selera. Tahap selanjutnya, campur buah dengan saus yang sudah kita buat tadi dan aduk hingga rata. Langkah selanjutnya, taburi dengan keju parut di atasnya dan yang terakhir simpan di lemari es.
Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Berapa lama sweater bisa disimpan di kulkas? Siapa nama yang bertanya? Bisa disebutkan dulu ya nanti namanya. Nama dari penanya. Bisa diulang, sebutkan dulu namanya. Dari kelompok berapa? Baik, saya Diandra di kelompok 3 akan bertanya. Berapa lama sweater bisa disimpan di kulkas? Ada yang lagi? Kalau tidak ada ya, langsung dijawab saja. Berikan waktu. Oke. Silakan, sudah bisa dijawab. Setelah pertanyaan dari saudari Lydia Danila, kami jawab oleh saudari Lydia. Kedua, umumnya tahan selama 1 sampai 3 hari di kulkas jika disimpan benar-benar dalam wadah tertutup. Namun tidak juga lebih dari 3 hari jika buah yang digunakan tidak mudah berair. Bagaimana? Puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas? Oke, jadi salad buah bisa bertahan di dalam kulkas itu 1 sampai 3 hari. Tapi bisa lebih dari itu jika bahan-bahan buah yang digunakan itu tidak kebanyakan airnya. Ya. Selanjutnya? Itu saja, tidak ada pertanyaan lain dari kelompok lain mungkin? Tidak ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada, oke. Bisa ditutup. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Oke. Tadi presentasi bagaimana cara membuat salad buah ya. Nah, jadi tentunya kalian sudah tahu ya nanti bagaimana caranya membuat salad buah. Oke. Kita lanjut kelompok berikutnya. Kelompok 2 sudah siap? Siap? Oke, silakan maju kalau sudah siap. Jangan lupa perkenalkan nama kelompoknya ya. Udah. Silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sanksi. Baik, saya Muhammad Hakiki sebagai moderator. Di samping diri saya ada Zainal Ansori sebagai materi pertama. Di samping kirinya lagi ada Erma Kaditya sebagai moderator, sebagai materi yang kedua. Pada samping kirinya lagi Alfian sebagai moderator. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh saudara Zainal Ansori. Murid adalah minuman yang berfleksibel kental antara halus dan konsonan dan bahan dan bahan tambahan lainnya. Susu, yogurt, atau es batu. Ingat, jangan main-main. Ini masuk penilaian ya.
ialah blender, pisau, mangkok, dan gelas. Bahan-bahan yang digunakan adalah 100 gram buah stroberi segar, 1 buah pisang Lebih Ambon, sedikit. 150 ml rebus, 100 ml susu full cream, 200 ml es basmi yang dihasilkan, 4 sendok makan susu kental manis, setengah sendok teh vanila ekstra. Jadi yang kedua yang akan dibacakan oleh saudara Angga. Langkah-langkah dalam pembuatan smoothie adalah: 1. Cuci bersih buah stroberi, kemudian lepas dan potong buah stroberi yang sisa. 2. Masukkan buah yang sudah dikupas ke dalam blender bersama yogurt, susu cair, es batu, susu kental manis, serta vanila. 3. Blender semua bahan hingga campur rata dan teksturnya halus. Smoothie stroberi siap disajikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan kalau ada yang mau bertanya, Dari kelompok mana? Sebutkan namanya. Sudah, nggak usah main-main ya. Buah apa saja yang baik atau yang bisa digunakan untuk membuat smoothie? Mungkin mau berdiskusi dulu? Diskusi? Oke, sebentar ya. Diskusinya sebentar saja, karena tadi sudah ada waktu berdiskusi. Kalau sudah ketemu jawabannya, langsung. kami akan jawab pertanyaannya yang akan dibacakan oleh Devi. Buah yang cocok dijadikan smoothie: 1 jambu biji, 2 nanas, 3 semangka, 4 stroberi, 5 mangga, dan bisa kelompok yang lainnya. Bagaimana? Kelompok 1 bagaimana? Itu saja pertanyaannya? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, akan ditutup oleh kelompok 2. Tidak ada? Oke, kalau begitu bisa ditutup ya presentasinya. Tidak ada kesimpulan? Oke, kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Sudah siap? Oke, bisa maju. Langsung maju saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Al-Quran. Saya Dilan Fathia sebagai moderator dan di samping kiri saya Dilan Fathia sebagai materi pertama dan di sampingnya lagi Putri Handayani sebagai materi kedua. Dan yang terakhir, video Nadila sebagai moderator. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Nisa. Bisa berbuat dalam minuman yang dibuat seseorang. Tidak hanya merawat yang muda, tetapi juga membuat kesehatan yang melihat darinya. Perpaduan antara akibat yang ada melihat dan susu atau madu membuat buah ini menjadi pilihan ketika seseorang ingin mengkonsumsi buah atau jus olahan buah. Dan selanjutnya akan bahan yang diperlukan dalam membuat jus olahan buah adalah buah harus dicampur, 1 sendok susu, 1 sendok makan gula atau madu. Dan bahan yang diperlukan untuk membuat jus olahan buah adalah blender, pisau, gelas, dan sendok. Materi kedua yang akan disampaikan oleh saudari
Oke, baik. Di sini saya akan membacakan langkah-langkah pembuatan bis alpukat. Yang pertama, potong alpukat secara vertikal menjadi 2 menggunakan pisau. Kemudian putar pot sehingga daging potnya terlepas dari bijinya. Buang bijinya dengan sendok, kemudian keluarkan daging buah alpukat tersebut menggunakan sendok. Selanjutnya, masukkan daging alpukat ke dalam blender, lalu tambahkan setengah cangkir susu dan aduk rata. Jika sudah, silakan untuk menambahkan sisa susu dan blender lagi. Hal tersebut akan menghasilkan tekstur jus alpukat yang lembut dan lebih enak. Selanjutnya, agar terasa lebih segar, silakan menambahkan beberapa es batu ke dalam gelas. Kemudian sajikan jus alpukat tersebut dalam keadaan dingin dan menikmati. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Saya dan Mahita saya membuka dari kelompok 4 untuk bertanya apakah bisa ditunjukkan apa berbeda? Apa? Enggak. Baik, pertanyaan dari saudari Mahita akan dijawab oleh bisa berarti dengan cara alpukatnya menjadi 2 bagian, kemudian dibalut dalam alpukat ke dalam gelas. Lalu hancurkan menggunakan whisk atau sendok. Kemudian tuangkan susu cair ke dalam gelas, aduk sampai alpukat dan susu tersebut menyatu. Bagaimana yang bertanya? Masih ada pertanyaan lagi? Ada. Saya. Saya Marisa dari kelompok 4 ingin bertanya berapa lama jus alpukat bisa bertahan? Bertahan di mana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Marisa. Sebaiknya jus alpukat yang masih dibuat langsung diminum segar. Jangan dibiarkan lebih dari 1 hari 1 malam di kulkas, karena nutrisinya akan menurun dan bisa mengoperasi dan oleh udara. Apakah puas dengan jawabannya? Oke, jadi perhatikan sebentar ya sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya. Jadi untuk diskusinya ya, jadi bisa didiskusikan dulu supaya jawabannya nanti lebih mantap ya untuk kepada penanya. Dan jika memang dari yang bertanya itu masih ada unek-uneknya ya, yang masih mau ditanyakan, tidak apa-apa, bertanya saja ya. Untuk lebih memperjelas, lebih menambah pengetahuan kalian. Siapa tahu mungkin nanti kan kalian mau membuat apa yang dipresentasikan oleh teman kalian ya. Ya, jadi kalau memang masih ada unek-uneknya ya tidak apa-apa, ditanyakan saja ya. Oke. Sudah, berarti untuk kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke, bisa ditutup kalau sudah selesai.
Sekian dari kelompok kami. Kami juga ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti tinggal satu kelompok ya. Ya, kenapa? Tinggal satu kelompok. Jadi, jika ada kelompok lain yang mau bertanya, boleh ya. Mungkin dari kelompok, tidak hanya dari satu kelompok yang bisa bertanya ya. Bisa kelompok 1, 2, 3 boleh mengajukan pertanyaan ya. Ya. Tapi mungkin dari satu orang yang bertanya belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri, itu bisa ditanggapi lagi ya. Bisa ditanyakan lagi. Gitu. Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Perkenalkan saya Nasa sebagai moderator di kiri saya saudari Nisa sebagai materi pertama dan satu lagi ada saudari Esayati sebagai materi kedua dan yang terakhir ada saudari Marika sebagai penjual. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh saudari Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Sofia dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang pertama. Buah naga merupakan salah satu dari berbagai macam buah yang kaya akan manfaat, memiliki bentuk yang bulat dan dengan isi kulit yang tebal. Banyak orang yang tidak suka mengkonsumsi buah ini karena rasanya yang tidak terlalu manis. Mau tahu cara pengolahan buah naga yang menarik dan menyegarkan? Yaitu dengan harga perubahan manis buah naga. Yang pertama ada bahan-bahannya, yaitu buah naga. Yang kedua, yogurt atau kental manis untuk mengganti gula namun opsional sesuai selera kamu. Yang ketiga, air secukupnya. Dan yang keempat, es batu. Ada alatnya juga. Yang pertama ada pisau, yang kedua blender, dan yang ketiga gelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh saudari Nisa. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan langkah-langkah pembuatan cara membuat jus buah naga. Pertama, siapkan blender yang sudah bersih. Potong buah naga menjadi bagian yang lebih kecil. Dua, masukkan sedikit air atau yogurt, kental manis, dan es batu. Selanjutnya, blender sampai halus dan tercampur rata. Selanjutnya, saat sudah halus, masukkan blender dan tuang jus ke dalam gelas. Terakhir, sajikan dan nikmati. Mudah-mudahan selamat mencoba. Selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan disebutkan nama, ditunjuk ya yang mau bertanya. Sebut namanya. Ya, dari nomor 2 akan bertanya, apakah Yosua perlu disaring? Pertanyaan dari kelompok 3 yang akan disampaikan akan dijawab oleh saudari Eka diskusi dulu. Jawabannya.
Baik, pertanyaan tadi akan dijawab oleh saudari Marisa. Yang bertanya apakah Risma? Sebaiknya semua tidak dicari, terutama jika dibuat dengan blender agar serat dan nutrisinya tidak hilang dan dapat diserap secara bertahap. Saya mau bertanya lagi. Kepada si penanya sudah puas dulu dengan jawabannya. Lalu kenapa disebut itu tidak memerlukan penyaringan? Kenapa jus buah tidak memerlukan penyaringan? Karena penyaringan hanya akan menghilangkan air dari serat, sehingga nutrisi penting seperti serat tidak ikut termakan dan berpotensi meningkatkan beban dalam secara cepat. Saya mau bertanya lagi. Saya dulu yang bertanya Bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Saya Vera dari kelompok 1 ingin bertanya. Berapa lama jus buah itu bisa bertahan di suhu ruang? karena didiskusikan dulu. Sabar untuk yang bertanya ya, sedang didiskusikan. Kalian bisa dikondisikan dulu ya, diberikan pemahaman dulu kepada kalian sudah didiskusikan. Sebentar, Bapak. Kami sedang berdiskusi. Ya, silakan. Nanti sabar dulu untuk yang bertanya ya. Masih didiskusikan jawabannya oleh kelompok 4. Tadi pertanyaannya apa? Berapa lama jus buah bisa bertahan di suhu ruang? Bagaimana kelompok 4? Sudah ketemu jawabannya? Sudah bisa menjawab? Oke, sebentar lagi. Jadi sabar ya. Suara apa itu? Sudah? Bisa dijawab? Sudah ketemu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Buah naga tidak bisa bertahan di suhu ruangan. Sebaiknya setelah nasi dibuat langsung diminum. Dan jika ingin dimasukkan ke dalam kulkas, sebaiknya wadahnya ditutup rapat. Bagaimana? Yang ditanyakan tadi jusnya bukan buahnya. Jus buah naga tidak bisa bertahan di suhu ruangan. Sebaiknya setelah sudah dibuat langsung diminum. Dan jika ingin dimasukkan ke dalam kulkas, sebaiknya wadahnya ditutup rapat. Apakah hanya jus buah naga saja yang tidak bisa bertahan di suhu ruang? Tidak. Lalu bisakah kalian menyebutkan yang lainnya? Tidak hanya buah naga saja. Ada misalkan ada naga yang tadi, terus naga sama naga. Bisa juga tadi kan sudah ada dipresentasikan jus alpukat ya. Ya itu kan juga sama. Jadi ada tadi jus alpukat sama jus buah naga. Sama-sama jus gitu. Terus Masih banyak. segala bentuk buah yang bisa dijadikan jus. Bagaimana? Penanya sudah? Kurang puas karena saya belum menemukan kesimpulannya. Kesimpulan seperti apa yang diminta? Kesimpulan seperti misalnya semua jus sama saja atau berbeda. Oke, jadi semua jus itu berbeda-beda. Beda apa namanya itu? Beda bahan Beda mungkin. bahannya, terus beda bertahannya, beda rasa, beda cara pembuatannya. Bagaimana? Sudah puas? Sudah puas. Sekian dari Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Ya. Oke ya. Nah, jadi itulah tadi presentasi terakhir ya dari kelompok 4, yakni tadi mempresentasikan tentang apa? Jus buah naga. Bentar. Oke, baik ya. Nah, tadi semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke. Ya, sepertinya ini sudah memanas ya. Tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya yang mungkin membuat kalian jadi tegang. Kalau gitu saya minta kalian berdiri lagi, coba. Berdiri lagi supaya urat-urat kita itu bisa tidak tegang lagi ya. Coba. Ya. Oke. Siap ice breaking? Siap? Masih semangat? Oke. Coba tepuk apresiasi. Wow, keren. Wow, the best. Apa itu Marisa? Oke, sekali lagi kalau begitu. Marisa jangan ditambah-tambah. Oke, tepuk apresiasi. Wow, keren. Wow,
Oke, selanjutnya saya ingin sedikit menyimpulkan tentang hasil diskusi kalian tadi ya. Oke, dari 4 kelompok yang sudah maju untuk presentasi. Nah, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami ya dari struktur, teks prosedur maupun kebahasaan yang digunakan. Nah, tapi tadi ada sedikit koreksi untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 tadi mempresentasikan tentang apa? Salad buah. Ya, jadi ini koreksi sedikit untuk kelompok 1 ya. Tadi pada penggunaan kebahasaannya. Jadi kebahasaan di sana kan dia menggunakan kalimat imperatif ya. Nah, tadi kalau saya simak, jadi biasanya kalau kalimat imperatif itu biasanya kan dia adalah kata perintah ya. Nah, jadi kalau disimak dari presentasi kelompok 1 tadi, biasanya kalau kalimat perintah itu ada lah gitu ya atau kah. Nah, tadi kalau kelompok 1 cuman masuk tidak ada kan atau apa gitu ya. Langsung bilang misal aduk rata. Nah, ya, terus apa lagi tadi? Coba saya lihat langkah-langkahnya. Ya, jadi di sini langkah-langkahnya. Jadi sebagian sudah benar, ya, terus bagian lagi perlu perbaikan. Nah, seperti kata campur buah dengan saus. Nah, seharusnya di sana campurkan gitu ya. Jadi masukkan imbuhan di sana ya. Bisa dipahami? Nah, jadi ini koreksi untuk kelompok 1 ya. Tapi diskusi kalian dan presentasi kalian hari ini sudah bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Oke. Oke, jadi setelah berdiskusi tadi, nah, kalian kan sudah menemukan struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur ini ya. Nah, jadi tadi ada strukturnya, yaitu ada 4 ya. Ada 4 bagian dari struktur teks prosedur nih. Yang pertama ada tujuan. Nah, kalau saya simak tadi di presentasinya, di diskusinya sudah masuk bagian tujuan ya. Nah, terus kemudian bahan dan alat. Nah, itu juga sudah masuk di diskusinya. Kemudian yang ketiga langkah-langkah sudah ada. Kalau penegasan ulang maupun penutup ini opsional, jadi bisa ada, bisa tidak ya. Jadi berarti untuk struktur ini sudah kalian pahami ya. Oke, selanjutnya kebahasaan. Nah, tadi sudah dikoreksi sedikit mana yang masih keliru, mana yang perlu perbaikan ya. Nah, untuk kebahasaan yang digunakan di sini menggunakan kalimat imperatif, yaitu kata perintah ya. Biasanya kan kalau kita menyuruh orang itu kan menggunakan kata perintah ya. Kemudian ada kalimat deklaratif, pernyataan maupun interrogatif, pertanyaan ya. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Nah, di bagian kata penghubung ini tadi saya dengar banyak yang menggunakan hanya 1 atau 2 kata penghubung. Karena kata penghubung itu banyak ya, tidak hanya selanjutnya, tidak hanya setelah itu, tapi ada juga misalnya dari kemudian, lalu ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga numeralia atau kata bilangan. Terus yang terakhir ada pronomina. Oke? Jadi ini kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa mengulangi? Kesimpulan tadi yang pertama, struktur, Hani.
struktur dari teks prosedur. Siapa? Hani? Struktur? Apa? Tadi sudah, Ibu. Strukturnya tadi ada 4. Yang pertama